Megawati tidak mempermasalahkan Prabowo. Karena mereka sesungguhnya masih punya relationship yang baik, personal relation yang baik. Nah, Megawati yang tidak bisa bertemu lagi pasti sama Jokowi. Sikap PDIP ini gak jelas, walaupun dia pemenang pemilu dan partai yang paling besar kursinya di DPR saat ini. Jadi pemenang pemilu 3 kali berturut-turut hat-trick. Tapi tetap tidak menggambarkan keyakinan atau trendsetter untuk bersikap di dalam pemerintahan. Apakah berada di luar atau di dalam. Kalau kita berharap bahwa PDIP bersikap idealis, ya sepertinya kita akan kecewa. Ada hal menarik yang ingin saya bahas, yaitu soal sikap PDIP, utamanya sikap Megawati terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Unfortunately, kita tidak menemukan hal yang confirm, yang firm, ya, bahwa PDIP misalnya mau jelas-jelas beroposisi. Jadi kalau kemarin sikap oposisi itu lebih pada rekomendasi, tetapi tidak dibunyikan juga secara eksplisit. Tidak oleh Puan Maharani dan juga tidak oleh Megawati Soekarno Putri sendiri. Jadi ngambang-ngambang masih sikapnya. Coba kita sedikit bacakan ya apa yang dikatakan Megawati melalui berita CNN ini ya, Indonesia. Megawati bicara sikap politik PDIP di pemerintahan Prabowo. Nanti kita ulas kenapa PDIP bersikap seperti itu. Tentu dari kacamata yang ya katakanlah positif perspektif ya atau negatif perspektif ya. Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri angkat suara soal sikap politik partainya untuk menjadi koalisi atau oposisi pada pemerintahan mendatang. Dalam pidatonya di Rakernas 5 PDIP Ancol Jakarta Utara, Minggu, Mega memahami bahwa sikap politik PDIP saat ini ditunggu banyak pihak. Namun dalam pidatonya dia sama sekali tak menyampaikan dengan tegas ya. Enak saja, ini pasti wartawan yang ditunggu Iki. Sikap dari Rakernas. Tadi pagi saya baca Kompas. Rakernas akan menentukan sikap bla bla. Aku sambil sarapan, aku bilang enak saja. Iya dong, gue mainin dulu dong, ucap Mega di hadapan ribuan kader sambil terkekeh ya. Megawati mengaku masih melakukan kalkulasi politik soal sikap partainya pada pemerintahan mendatang. Dia bilang DNA dan sejarah PDIP akan terus didasarkan pada kebaikan bangsa dan negara ya. Kalau menit ini saya ngomong hehehe kan harus dihitung secara politik loh, kata Mega disambut tepuk tangan kader. Mega meminta kepada para kadernya saat ini untuk terus turun ke bawah bersama masyarakat. Dia minta kader fokus menghadapi pilkada yang akan datang. Karena itulah hal terbaik saat ini adalah sudahlah turun ke akar rumput untuk persiapan pilkada ini digalang. Rakyat dikasih pengetahuan, jangan enak-enak kamu katanya. Oke, Sobat RH sekalian, itu dari Megawati ya. Oke. Kenapa Megawati ngomong demikian? Ya, sekali lagi ini adalah analisis ya. Namanya analisis, ya bisa benar bisa salah. Kalau ditanyakan kepada yang bersangkutan belum tentu juga dia paham apa yang dia inginkan. Kadang-kadang dia juga tidak ingin menyampaikan sesuatu berdasarkan pemikiran dia atau pemikiran dia masih perang, masih konflik batin misalnya ya. Oke. Apa yang ingin saya katakan begini, Sobat Era sekalian, sekali lagi saya katakan ya, problem Megawati terbesar adalah dengan Presiden Joko Widodo. Maka problemnya pasti dengan Gibran Rakabuming yang terpilih sebagai wakil presiden. Bagaimana dengan Prabowo? Dengan Prabowo tidak. Kenapa tidak? Nah ini juga aneh ya. Padahal menurut saya ya, pendapat saya, Prabowo dan Gibran ya satu paket. Kalau bicara kecurangan pemilu, bahwa pemilu ini adalah pemilu paling buruk menurut Rakernas PDIP, ya Prabowo menanam saham di dalamnya. Karena dari awal
Dia sudah paham bahwa untuk memenangkan pertarungan harus menggandeng penguasa yang bernama Joko Widodo atau Jokowi. Maka kemudian ditunggu putusan MK. Walaupun kita tidak jelas dengan prinsip meritokrasinya, sebagaimana Rakernas juga menyinggungnya, tetap saja Gibran dijadikan wakil presiden. Tidak jelas achievementnya, tidak jelas kedewasaannya, tidak jelas kapasitasnya. Ya. Tetapi dijadikan wakil presiden atau calon wakil presiden Prabowo karena dia anak presiden. Dan anak presiden, maka bapaknya bisa menggelontorkan segala resources negara untuk memenangkan pasangan ini. Jadi ada masalah. Tapi saya lihat it seems to me ya, Megawati tidak mempermasalahkan Prabowo. Karena mereka sesungguhnya masih punya relationship yang baik, personal relation yang baik. Nah, Megawati yang tidak bisa bertemu lagi pasti sama Jokowi. Ya, walaupun aneh juga, kenapa dia tidak marah misalnya dengan menarik kabinetnya. Menarik kader-kader PDIP di kabinet Jokowi yang telah jelas-jelas mengkhianatinya. Tidak juga mengundurkan diri dari dua institusi yang berdasarkan teken Kepres Jokowi, yaitu Ketua Dewan Pengarah BRIN dan Ketua Dewan Pengarah BPIP. Artinya dari sini saja PDIP bersikap mendua, ya, melihat untung dan rugi. Betul kalau dibilang kalkulasi, ya. Jadi Risma masih di kabinet, ya. Kemudian beberapa kader lainnya masih di kabinet, termasuk Pramono Anung, termasuk Menteri Pan-RB, termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan. Ya. Sehingga menurut saya memang sikap PDIP ini gak jelas. Walaupun dia pemenang pemilu dan partai yang paling besar kursinya di DPR saat ini. Jadi pemenang pemilu 3 kali berturut-turut hat-trick. Tapi tetap tidak menggambarkan keyakinan atau trendsetter untuk bersikap di dalam pemerintahan, apakah berada di luar atau di dalam. Sekali lagi kalau kita mengikuti fatsun politik, di mana kadernya atau calon yang diajukan kalah, ya harusnya PDIP berada di luar pemerintahan untuk melakukan kontrol. Walaupun di parlemen dia memperoleh kursi terbanyak, tapi jangan lupa tidak ada partai besar di Indonesia. Semua partai mediocre saja. Mendapatkan kursi ya seperti PDIP ya kira-kira cuma 110 kursi saja. Nomor 1 tetapi bukan partai terbesar. Jadi persentasenya kecil sekali, ya. Persentasenya jauh di bawah 50% plus 1. Partai besar itu adalah partai yang menguasai parlemen 50% plus 1. Jadi memang patut disayangkan, ya. Tentu bagi orang yang ingin berpikir bahwa PDIP bersikap idealis. Tetapi kalau bersikap kalkulatif, ya beginilah. Dan dari awal memang PDIP tidak pernah menunjukkan sikap yang tegas dan jelas, ya, terhadap Presiden Jokowi misalnya. Nggak jelas. Budiman Sujatmiko disuruh mengembalikan KTA-nya, ya kan? Tapi Presiden Jokowi ya tidak berani sampai pada imbauan seperti itu. Kembalikan KTA atau kami berhentikan. Nggak pernah. Karena PDIP masih menitipkan sejumlah menteri di Jokowi juga. Dan itu kita tahu bahwa kadang-kadang menteri-menteri yang berasal dari partai politik sering juga bekerja untuk kepentingan partai politiknya ketimbang kepentingan presiden itu sendiri. Jadi sobat era sekalian, sebenarnya bagi orang yang ingin melihat PDIP bersikap idealis ya agak kecewa. Nah itu dalam perspektif yang negatif. Tapi bagaimana dalam perspektif yang positif? Ya inilah bedanya kapal besar sama kapal kecil kalau saya katakan. Orang seperti saya misalnya ya bisa saja berpikir sangat idealistik karena tidak ada pasukan yang
harus dibela. Tidak ada pasukan yang harus dipertahankan. Berpikir dan beropini secara independently. Tapi Megawati tidak demikian. Dia harus berpikir matang-matang untuk menyatakan sebuah sikap karena dia membawa kapal yang besar. Walaupun saya katakan tadi tidak ada partai besar, tapi minimal kapalnya besar ya dibandingkan dengan kapal-kapal lainnya. Sehingga sikap PDIP itu ya akan sangat menentukan gerak langkah selanjutnya. Dan jangan lupa dalam posisi baik sebagai incumbent maupun dalam sebagai oposisi, PDIP itu sudah menunjukkan kemenangan. Tapi jangan lupa kemenangan 3 kali berturut-turut PDIP, 2 diantaranya dalam posisi sebagai partai pemenang, dalam posisi sebagai bagian dari pemerintahan. Yang incredible 2014 ketika Demokrat kemudian banyak dilanda masalah, terjadi kisru di Demokrat, maka pemenang Pileg 2009 ini turun jauh. Kursinya tinggal kalau tidak salah 61 saja, dari sebelumnya lebih dari 130-an kalau tidak salah. Tinggal 61 ya. Bahkan separuhnya pun tidak sampai. PDIP yang kemudian take over sebagai pemenang pemilu. Jadi dalam posisi sebagai katakanlah sebagai oposan, dia menjadi pemenang nomor 1. Tapi jangan lupa itu lebih karena kinerja Demokrat yang parah hancur lebur. Jadi kalau seandainya tidak ada konflik internal Demokrat, ya tidak ada menteri dari Demokrat yang ditangkep-tangkepin, ada Andi Malarangeng, kemudian ada Jerwacik, kemudian ada politisi Demokrat yang bilang ngeri-ngeri sedap dan akhirnya meninggal di penjara. Ada konflik antara Anas Urbaningrum dengan SBY misalnya, ya sebenarnya tidak akan naik juga. Atau ada putra mahkota yang dipaksa berhenti, maka sesungguhnya Demokrat itu sudah memberikan keuntungan pada lawan politiknya. Nah, kemenangan PDIP justru ketika dia menjadi penguasa, yaitulah kemenangan 2019 dengan 128 kursi, dan kemenangan sekarang walaupun berkonflik dengan Jokowi tetapi masih menjadi bagian dari kekuasaan. Jadi sebenarnya kalau dari sejarah seperti ini, menjadi oposan itu tidak memberikan tidak memberikan insentif. Bahkan ketika 2009 dalam posisi sebagai oposisi pemerintahan SBY misalnya, PDIP kalah telak dibandingkan Demokrat pada 2009. Dan Demokrat sebagai incumbent justru memenangkan pertarungan dengan lebih meyakinkan. Jadi sahabat era sekalian, itulah barangkali yang menyebabkan ya banyak partai mengatakan orang Indonesia itu tidak tahu reward and punishment. Walaupun ya tipis-tipis ada punishment terhadap partai seperti Demokrat misalnya, yang sekarang menjadi partai paling kecil di parlemen padahal pernah juara 1. Kenapa? Ya karena tadi sikapnya yang terlihat lebih mementingkan elit partainya, bahkan spesifik ketua umumnya, ketimbang memperjuangkan bagaimana penambahan kursi di parlemen. Jadi soal personal menjadi soal yang sifatnya institusional.